Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah, terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Dalam kasus Harvey Mois yang divonis 6,5 tahun penjara atas kasus korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun, Presiden Prabowo Subianto telah mengkritisi vonis tersebut sebagai terlalu ringan. Namun, Presiden tidak memiliki wewenang untuk langsung merevisi atau memperberat hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Sistem peradilan pidana Indonesia menganut prinsip independensi yudikatif di mana keputusan hakim tidak dapat diintervensi oleh eksekutif. Prinsip independensi yudikatif adalah konsep yang menegaskan bahwa lembaga peradilan harus bebas dari intervensi atau tekanan dari pihak manapun, termasuk pemerintah, legislatif, partai politik, atau kelompok lain. Tujuannya adalah untuk memastikan keadilan ditegakkan secara objektif, berdasarkan hukum, tanpa adanya bias atau pengaruh dari kepentingan tertentu. Untuk mengubah hukum Harvey Mois, langkah hukum yang dapat ditempuh adalah melalui upaya banding atau kasasi oleh jaksa penuntut umum jika dianggap hukumannya terlalu ringan. Selain itu, jika ditemukan bukti baru yang signifikan, dapat diajukan peninjauan kembali. Presiden dapat mendorong aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas dalam kasus korupsi, namun tidak dapat secara langsung mengubah keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tanggapan Presiden Prabowo terhadap kasus Harvey Mois yang menganggap hukumannya terlalu ringan serta menekankan Jaksa Agung untuk melakukan banding merupakan langkah yang paling tepat dan sesuai hukum. Alasan Presiden tidak bisa langsung mengubah hukum antara lain adalah pembagian kekuasaan. Dalam sistem demokrasi terdapat pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden hanya menjalankan kekuasaan eksekutif, sedangkan pengambilan keputusan hukum adalah dominan pengadilan. Selanjutnya, putusan pengadilan bersifat final. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, keputusan tersebut tidak bisa diubah kecuali melalui upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali, yang hanya dapat diajukan oleh pihak terkait seperti jaksa atau terdakwa. Selanjutnya, Presiden tidak memiliki wewenang mengatur proses peradilan. Presiden hanya memiliki hak prerogatif tertentu seperti memberikan grasi atau amnesti, tetapi itu pun bersifat pengampunan, bukan untuk memberatkan hukuman. Mengapa Presiden mendorong Jaksa Agung untuk melakukan banding? Presiden memiliki wewenang untuk memberikan arahan kepada Jaksa Agung sebagai bagian dari eksekutif. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menekankan kepada Jaksa Agung untuk mengajukan banding sebagai bentuk perlawanan hukum jika hukumnya dianggap terlalu ringan. Hal ini sesuai dengan prosedur hukum dan tidak melanggar prinsip independensi yudikatif. Tindakan Presiden dengan meminta Jaksa Agung melakukan banding adalah langkah yang tepat dan sesuai hukum. Jika Presiden langsung mengubah hukum tanpa melalui proses hukum yang sah, akan dianggap sebagai pelanggaran prinsip independensi pengadilan.